Halo sahabat Mindset Cerdas, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Kita ketemu lagi tentunya dengan video yang kita harapkan bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua. Kali ini kita akan membahas apa yang menjadikan konsep diri positif atau negatif. Nah, ini harus diwaspadai. Sebelum membahas lebih jauh, kita samakan persepsi kita. Apa sih pengertian konsep diri? Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Persepsi tentang diri sendiri ini bisa bersifat psikologis, sosial, dan juga fisik. Konsep diri ini bukan merupakan gambaran deskriptif, tetapi penilaian kamu tentang diri kamu sendiri. Konsep diri ini meliputi apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan tentang diri kamu sendiri, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Misalnya, kamu merasa menarik, kamu merasa orang yang kuat, kamu merasa orang yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Coba identifikasi, apa konsep diri kamu saat ini? Pertanyaannya, mengapa konsep diri ini penting? Apa yang ada di pikiranmu akan menentukan masa depanmu. Percayalah, apa yang kamu rasakan tentang diri kamu akan menentukan kebahagiaanmu. Ini sudah dibahas di video sebelumnya bahwa pikiran kita akan menentukan nasib kita. Misalnya, orang yang konsep dirinya selalu merasa saya pasti sukses, itu tingkah lakunya akan beda. Dia akan percaya diri, dia akan selalu mengembangkan diri, dia menjadi pribadi yang positif, dan lain sebagainya. Nah, pengaruh konsep diri ini, kalau kita lihat ya, manusia mempunyai kecenderungan bertingkah laku sesuai dengan konsep diri. Jadi konsep diri ini mempengaruhi perilaku kita. Bila kamu berpikir bahwa dirimu itu bodoh, maka kamu akan benar-benar bodoh. Sebaliknya, kalau kamu berpikir bahwa dirimu itu pandai, bertanggung jawab, maka kamu akan benar-benar menjadi orang yang pandai dan bertanggung jawab. Bila kamu merasa mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah, maka masalah apapun yang kamu hadapi pada akhirnya bisa kamu atasi. Jadi, kita semua, saya dan para sahabat harus mempunyai konsep diri positif, yaitu yakin akan kemampuan kita, kemampuan diri kita sendiri untuk mengatasi masalah. Merasa setara dengan orang lain, menerima pujian secara wajar saja, jangan terbang berlebihan, menyadari adanya keragaman, dan mampu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Inilah konsep diri positif. Apa konsep diri negatif? Tentunya berlawanan dengan konsep diri positif. Kalau konsep diri kita berlawanan dengan hal-hal tersebut tadi, yaitu ciri-ciri konsep diri positif, artinya kita masih mempunyai konsep diri negatif. Ini ada hasil penelitian untuk melihat hal-hal apa yang mempengaruhi konsep diri. Ternyata ada dua hal atau ada dua kelompok. Yang pertama adalah orang lain yang ada ikatan emosional dengan kita. Itu sangat mempengaruhi konsep diri kita, yaitu orang tua, saudara, dan orang yang tinggal serumah, dan guru. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok rujukan, yaitu sahabat, kawan, komunitas, atau sebutan dari kawan-kawan atau sahabat sekarang itu adalah di circle kita. Bagaimana pengaruhnya terhadap konsep diri? Apa yang selalu dikatakan, diberikan labeling kepada anaknya oleh orang tuanya, atau oleh saudaranya, oleh gurunya, itu secara tidak sadar akan membangun konsep diri anak tersebut.
Makanya sebagai orang tua tidak boleh mengatakan hal-hal yang negatif agar anak-anak tidak mempunyai konsep diri yang negatif. Misalnya, orang tua melihat anaknya misalnya mungkin nilainya tidak sebagus dengan kawan-kawannya. Tidak boleh orang tua mengatakan kamu bodoh. Nah, nanti konsep diri bodoh itulah yang akan menjadi konsep diri anak tersebut. Kita lebih positif. Katakan bahwa kamu punya potensi, kamu bisa, hanya harus kita tingkatkan dengan cara belajar lebih rajin. Begitu juga dengan saudara-saudara dan orang yang tinggal serumah dengan anak tersebut. Dan jangan lupa guru. Kadang-kadang guru itu tidak semua ya. Kadang-kadang ada guru juga yang berikan label. Oh, si A itu memang nakal. Nah, itu membangun konsep diri anak atau murid tersebut benar-benar menjadi anak yang nakal. Jadi di circle utama ini orang tua, guru, dan saudara upayakan selalu untuk mengatakan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah kelompok rujukan, sahabat, kawan, komunitas di cycle kita. Apa yang dikatakan mereka itu juga lambat laun bisa menjadi konsep diri kita atau anak-anak yang berada di lingkaran tersebut. Jadi kuncinya cari sahabat yang positif, cari kawan yang positif dan masuk di komunitas yang positif juga supaya mindset ataupun konsep diri kita menjadi positif. Sebagai contoh, ini hasil penelitian juga yang saya ambil dari salah satu buku. Di dalam penelitian itu diceritakan ada seorang mahasiswa diperkenalkan sebagai orang pintar atau cerdas karena dia diterima di perguruan tinggi yang terkenal. Padahal di sekolah sebelumnya, di SMA, dia nilainya biasa-biasa saja. Dan tiba-tiba si anak ini benar-benar menilai dirinya cerdas dan membangun citra atau konsep dirinya sebagai orang yang cerdas sehingga dia berkeyakinan harus berhasil dan sukses. Citra diri ini sudah terbentuk berdasarkan pujian dosennya atau gurunya yang mengakibatkan orang-orang atau kawan-kawannya juga melabel dia sebagai orang yang cerdas dan pintar. Selanjutnya dia mempertahankan citra diri tersebut dan mengejutkan dia bisa lulus cum laude dan terbukti berhasil dan sukses dalam karirnya. Nah, ini contoh bagaimana pengaruh dari labeling dari orang-orang sekitar yang tadi dua kelompok tadi, kelompok orang tua, guru, dan kelompok kawan itu sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang karena mempengaruhi membentuk konsep dirinya yang seperti apa, tergantung dari warna kawan-kawan, sahabat, dan komunitasnya, dan juga apa yang dikatakan oleh orang tua dan gurunya. Anak itu belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, dia belajar rendah diri. Untuk itu, kita para orang tua dan juga guru yang berinteraksi dengan anak-anak, hati-hati dalam pola asuh dan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Harry Stack Sullivan itu mengatakan bahwa pengaruh lingkungan pergaulan itu juga sangat besar.
Jika seseorang diterima, dihormati, dan disenangi oleh orang lain karena keadaan dirinya, maka dia akan cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya sendiri secara positif. Jadi, pola asuh orang tua dan lingkungan pergaulan kita itu akan membentuk konsep diri. Apakah akan menjadikan kita mempunyai konsep diri positif atau mempunyai konsep diri negatif. Ini dimulai sejak kecil, tidak secara mendadak. Nah, senyuman, pujian, penghargaan, pelukan, itu menyebabkan anak-anak menilai dirinya itu secara positif. Sementara ejekan, cemooh, hardikan, perlakuan kasar akan membuat anak-anak memandang dirinya secara negatif. Untuk itu, hindarilah perilaku-perilaku atau sikap yang menyebabkan anak-anak atau kawan-kawan kita mendapatkan nilai diri atau melabel konsep dirinya menjadi negatif. Tetap semangat, sampai jumpa.